Selamat datang di Kenjelo. Kali ini akan saya berikan beberapa contoh soal tes mental ideologi saat pelaksanaan tes mental ideologi masuk menjadi TNI. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mental ideologi ini bertujuan untuk menilai mental calon dan untuk mengetahui seberapa jauh wawasan kebangsaan yang dimiliki calon peserta tes TNI Angkatan Darat. Untuk tahapan tes mental ideologi ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan tertulis dan tahapan wawancara. Jadi yang harus diingat saat kita melaksanakan tes tulis MI itu benar-benar harus diingat-ingat, karena tes tulis MI ini biasanya yang akan ditanyakan saat tes MI wawancara. Jadi istilahnya saat pendalaman tes tulisnya di wawancara. Biasa yang ditanyakan di dalam tes MI masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, PKI, kebijakan pemerintah, agama, kebersamaan dalam perbedaan, seks, dan juga pergaulan remaja saat ini. Oke, kita lanjutkan. Ini beberapa contoh soal yang sering dan bahkan mungkin pasti ada saat tes mental ideologi, baik itu di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun di TNI Angkatan Udara, semuanya sama, tidak ada bedanya untuk tes mental ideologi, baik itu di pendaftaran Tamtama, Bintara, maupun Perwira, semuanya sama. Oke, kita ini contoh beberapa soal, semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk yang mau mendaftar masuk menjadi TNI. Untuk soal pertama, biasanya yang ditanyakan adalah apa yang Anda ketahui tentang Pancasila, dan jawabannya adalah yang paling signifikan adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Biasanya kita disuruh menyebutkan 5 sila itu, jadi harus dipelajari. Untuk yang kedua adalah apa fungsi dan kedudukan Pancasila yang Anda ketahui. Untuk jawabannya adalah Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, ciri-ciri dan tujuan bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber tertib hukum. Untuk yang ketiga, jelaskan faktor kepemimpinan dalam rangka wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan yang mengedepankan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berasaskan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan tanpa meninggalkan budaya yang telah ada di suatu daerah. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang, dan penutupan. Bagaimana pendapat Anda jika Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar yang lain? Tidak setuju, karena di Undang-Undang Dasar 1945 terdapat impian dan tujuan bangsa Indonesia dan peraturan yang harus ditaati seluruh rakyat Indonesia, serta merupakan hukum dasar tertulis sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara.
Yang keenam, apa makna yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Untuk alinea ke-1, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah. Alinea kedua memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, adanya pengukuhan proklamasi. Alinea keempat, terkandung fungsi dan tujuan negara Indonesia. Yang ketujuh, apakah Undang-Undang Dasar 1945 boleh diganti pasalnya? Untuk Undang-Undang Dasar 1945 hanya boleh dirubah pada bagian batang tubuh disesuaikan dengan kebutuhan negara melalui amandemen. Dan yang tidak bisa diganti adalah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal Pancasila. Apa yang Anda ketahui tentang PKI? PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Bagaimana jika PKI ada lagi di Indonesia? Jika PKI muncul lagi, maka harus diberantas dan tidak ada sedikit pun ruang untuk PKI di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mengapa PKI bertentangan dengan Pancasila? Dan bagaimana cara mencegah PKI tumbuh lagi di Indonesia? Untuk jawaban yang relevan adalah karena ideologi PKI tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak mengenal adanya Tuhan. Cara mencegahnya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya komunis. Dan biasanya juga ditanyakan, apa motivasi Anda menjadi TNI? Motivasi saya ingin menjadi TNI adalah untuk mengabdi seluruh hidup untuk NKRI dan ingin menolong masyarakat karena TNI lahir dari rakyat. Dan pertanyaan yang selanjutnya ialah, apa impian Anda setelah masuk menjadi TNI? Untuk jawaban yang relevan adalah bergabung dengan tentara hebat lainnya dan membanggakan TNI di dalam dan di luar negeri. Itulah contoh-contoh soal ideologi, soal mental ideologi yang biasa dilaksanakan saat tes mental ideologi masuk menjadi TNI. Dan saya ingatkan lagi, saat melaksanakan tes mental ideologi atau MI tertulis harus dihafalkan apa yang kita telah isikan, karena saat tes wawancara itu adalah yang akan ditanyakan lagi. Semoga bisa menjadi referensi, bisa menambah pengetahuan, dan saya doakan semoga yang mendaftar TNI semuanya lulus. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap semangat.